Pemirsa, saatnya sekarang kami ajak Anda untuk bergabung untuk mengikuti jalannya rapat KSSK, di mana salah satunya membahas terkait dampak pandemi terhadap ekonomi. Maupun terhadap sektor keuangan, dan akan terus bersama-sama memformulasikan kebijakan apabila diperlukan perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan yang terjadi di ekonomi maupun di sektor keuangan. Untuk itu, saya akan memberikan kesempatan pertama pada Bapak Gubernur Bank Indonesia untuk menyampaikan aspek-aspek dari sisi moneter maupun makroprudensial yang telah kita lihat selama triwulan kedua dan bagaimana kita akan mengelola ke depan. Pak Gubernur, silakan Bapak. Terima kasih Bu Menteri Keuangan yang kami hormati. Juga Pak Ketua OJK, Pak Ketua LPS yang saya cintai, rekan-rekan media sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan menyampaikan dua hal dari sisi Bank Indonesia. Yang pertama terkait dengan pemantauan indikator-indikator makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan dari sisi moneter dan makroprudensial. Yang kedua adalah kebijakan-kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam kerangka tentu saja koordinasi yang erat dengan pemerintah dan KSSK. Saya mulai yang pertama. Dari sisi indikator-indikator yang dipantau oleh Bank Indonesia secara keseluruhan menunjukkan bahwa pada triwulan 2 2020 stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik dan turut mendukung ketahanan ekonomi nasional. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali sebesar 1,96% pada bulan Juni dan kembali menurun pada bulan Juli menjadi 1,54% year on year. Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga, tercermin dari defisit transaksi berjalan di triwulan 2 2020 yang diperkirakan tetap rendah, dipengaruhi oleh membaiknya neraca perdagangan sejalan dengan penurunan impor akibat masih lemahnya permintaan domestik. Nilai tukar rupiah juga tetap terkendali sesuai dengan mekanisme pasar dan fundamental yang pada triwulan 2 2020 secara point to point mengalami penguatan atau apresiasi sebesar 14,42%, dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing yang cukup besar pada bulan Mei dan Juni, meskipun secara rata nilai tukar rupiah triwulanan mengalami depresiasi 4,53%, akibat pelemahan yang dalam pada bulan April 2020 pada saat puncaknya pandemi COVID-19 pada waktu itu. Cadangan devisa juga meningkat yang pada akhir Juni 2020 mencapai 131,7 miliar dolar Amerika, 131,7 miliar dolar Amerika, setara dengan pembiayaan 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa dimaksud berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan mengenai indikator stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang berkaitan di bidang moneter dan makroprudensial. Yang kedua adalah
kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dalam kerangka tentu saja koordinasi yang erat dengan pemerintah dan KSSK. Bank Indonesia kembali menurunkan BI 7D reverse repo rate suku bunga kebijakan moneter sebesar 25 basis point menjadi 4%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun 25 basis point menjadi 3,25% dan suku bunga lending facility turun 25 basis point menjadi 4,75% pada bulan Juli 2020. Suku bunga kebijakan moneter 4% ini terendah sejak tahun 2016. Keputusan penurunan suku bunga tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk secara bersama mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Bank Indonesia juga memperkuat bauran kebijakan, yaitu dengan yang pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan